warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para imam, para pengurus dan para jemaah Masjid Nurul Falah Wonodadi 2 Ayani 2 Kuburaya Kalimantan Barat, yang semoga kita dan panjenengan semua para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik hidayah dan inayah dari Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada Jumat malam Sabtu ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka kajian rutin kita, yakni kajian hadis dan fikih di masjid yang kita banggakan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, karena dengan barakah beliau kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang putih dan mana yang hitam. Itu barokah perjuangan Nabi. Dan alhamdulillah pula tadi kita di hari Jumat, bagi orang mukmin laki-laki melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Kata Nabi, man adrakal jum'ata falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa melaksanakan sholat Jumat, maka baginya seperti pahalanya 100 orang mati syahid. Saya ulang lagi, kata Nabi, man adrakal jum'ata falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa sholat Jumat, maka baginya seperti pahala 100 orang mati syahid. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan pahala tersebut, amin. Maka usahakan setiap hari Jumat bersih-bersih, sunnah keramas, mandi. Itu sunnahnya saya mandi di hari Jumat karena Allah Ta'ala, mandi keramas. Kemudian pakai putih-putih kalau ada, tak ada pakai yang bersih, pakai wangiannya. Kemudian kalau punya pakai imamah, ini imamah namanya. Kalau ini namanya rida, surban. Kalau Jumat, karena apa? Innal malaikata lam ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Berimamahlah karena para malaikat itu berimamah. Kemudian bagi kaum laki-laki jangan sampai meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada udzur syariat. Udzur syariat itu apa? Sakit, udzur syariat. Musafir, udzur syariat. Ada keluarganya meninggal, tidak ada yang jaga, berarti udzur syariat. Karena kalau meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, maka masuk dalam sabdanya Nabi, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi udrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut tanpa ada udzur syariat, maka dia dicatat oleh Allah Ta'ala dari golongan orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita di masjid sekarang ini sedang berada di rumah kita. Rumah sebenarnya kita di masjid. Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Cuma jangan rokokan dalam masjid. Walaupun rumah, maksudnya cuma orang mukmin sebenarnya itu di masjid. Artinya kalau kita pergi ke masjid, berarti kita sebenarnya pergi ke rumah orang mukmin sesungguhnya. Al-masjidu, kata Nabi, baitu kulli mu'minin. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang beriman. Jadi rugi. Berarti kalau ada orang mukmin tak pernah ke masjid, berarti seolah-olah dia punya rumah tak pernah masuk ke dalam rumahnya.
punya rumah tak pernah masuk ke dalam rumahnya. Masjid usahakan walaupun tidak full 5 waktu minimal maghrib dan isya salat berjamaah. Mungkin zuhur, asar masih kerja, mungkin salat di rumahnya. Tapi maulid itu kan waktu anggap waktu istirahat kita gunakan untuk menghadap Allah Ta'ala. Maulid dan isya. Kadang kan alasannya gitu, tak sempat. Tapi nanti main kapres setelah isya sampai jam 11 sempat. Masjid kinanya sebentar. Antara maulid dan isya. Cuma berat, maka bisa dikatakan perjalanan paling berat adalah perjalanan menuju masjid. Tidak rumah dekat tidak menjadi jaminan untuk selalu ke masjid. Sehat badan tidak menjadi jaminan untuk selalu ke masjid. Banyak orang sakit kakinya sudah kena kesempotan dan penyakit apa itu kan. Ada tetangga saya itu jalan agak susah tapi luar biasa berjamaah di masjid. Pensiunan sudah pensiun, bukan hanya nunggu pensiun dah. Sebelum pensiun dia sudah ada ke masjid. Kadang rumah dekat tak pernah. Cuma alhamdulillah bukan berarti kita menganggap lebih baik daripada mereka yang tak masjid, bukan. Artinya ini memberi semangat bagi kita. Ayo, rumah terbaik kita itu adalah masjid. Berarti kalau kita pergi ke masjid, maka berarti kita pergi ke rumah kita sesungguhnya. Kalau perempuan silakan ke masjid, boleh kalau sebisa mungkin dengan mahramnya. Kalau perawan-perawan tak dengan mahramnya, apalagi cantik-cantik, mendingan sholat di rumahnya. Karena nanti itu pasti banyak hujan-hujan ke masjid. Kok masjid ada sidoni lain sebagainya. Allah dan baik, kita masuk kajian fikih kita. Qala al-mu'alliful alama Syekh Al-Qasim Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Faslun fasal fi ahkamil qirati, dalam menjelaskan hukum qirat. Qirat ini pemberian modal. Biasanya dalam perdagangan ada pemberian modal namanya akad qirat. Baik. Lughatan secara bahasa qirat adalah al-qat'ah, memutus. Wa syar'an daf'ul mali malan lil 'amili liya'mala fihi wa ribhu bainahuma. Akad qirat secara syariat ialah seorang pemilik harta memberikan modal kepada si pekerja dengan agar harta tersebut dipergunakan untuk pekerjaannya, dagang, petani dan lain sebagainya. Uribhu bainahuma, keuntungannya di antara mereka. Ini qirat. Tetapi qirat ada syaratnya. Pertama, walil qirati arba'atu syara'id. Hukum qirat pemberian modal ini ada 4 syarat. Ayyakuna ala nadin minad darahim wa dananir. Modalnya harus berupa uang, namanya akad qirat berupa uang. Kalau di Indonesia berarti uang yang laku lah, berarti uang kita itu rupiah. Wasani au fima la yanqati wujuduhu ghaliban, atau modalnya pada sesuatu yang pada umumnya selalu ada. Sesuatu yang pada umumnya selalu ada. Apa biasanya? Modal sapi dan lain sebagainya. Kira. Wa thalis ayyashtarita lahu juz'an ma'luman min ar-ribhi. Pemilik modal yang ketiga, pemilik modal harus menjanjikan bagian yang diketahui dari keuntungan pada si pengelola. Semisal pemilik modal harus menjanjikan, berarti ada perjanjian dengan mereka. Misalnya
si A memberi modal kepada si B. B, kamu saya kasih modal 10 juta untuk jual apa terserah kamu. Tapi keuntungannya di antara kita. Artinya kita separuh-separuh. Kalau misalnya 1 bulan ketika dikurs atau dihitung itu hasilnya dari 10 juta ternyata 20 juta, 10 juta jadi 20, berarti 5 juta 5 juta. Waribhu bainahuma. Warabi alla yuqaddiru bimuddatin. Yang keempat, pemilik modal tidak membatasi akad qirad dengan suatu masa yang telah maklum. Artinya jangan dikasih masa, jangan dikasih waktu. Ini bukan misalnya saya memberi modal kamu hanya dalam 1 tahun saja. Itu bukan akad qirad. Jadi terserah. Wa alla yu'alliqu bi syartin, dan jangan menggantungkan syaratnya itu, akadnya dengan syarat. Misalnya bila nanti telah datang awal bulan maka aku beri modal. Bila nanti datang awal bulan 2 maka saya akan memberi modal. Itu bukan akad qirad namanya. Wa hina idin wal qiradu amanatun. Akad qirad itu adalah akad amanah. Wa hina idin la domana 'alal amin illa bi'wanin. Kalau sudah akad amanah, maka kalau ada misalnya dikasih modal 10 juta, sudah dikerjakan dengan baik, yang 10 juta ini sudah diberi modal sesuai dengan perjanjian apa yang kita akan usahakan. Ternyata dalam sudah beli mesin, kalau gas tebu beli mesin tebu sudah, beli apa lagi? Beli tempat-tempat tebunya sudah, kemudian modal tebunya sudah. Pertengahan jalan ternyata mesinnya rusak. Maka wala domana 'alal amin illa bi'udwanin. Tidak ada tanggungan bagi si pekerja kecuali dia menggunakan alat yang dia beli untuk dari modal tersebut itu dengan zalim. Misalnya mesin tebunya, itu ditungkang atau apa namanya. Kalau hanya seperti biasa digunakan secara normal kemudian rusak, maka itu juga ketanggungan bersama. Wa idza hasala ribhun wa khusranun jubiral khusran birribhi. Bila dalam pengelolaan harta qirad terjadi keuntungan dan kerugian, maka kerugian